Jongos paling militan Baklawi pemalsu sejarah serang balik sang tuan majikannya, mengakui bahwa makam KRT Sumo di Ningrat, Depok, Semarang adalah makam palsu buatan Lutfi bin Yahya, sang bendoro majikannya. Lalu Arya, bagaimana kok itu ada makamnya KRT Sumo di Ningrat itu di Semarang? Kan aslinya ada di Bantul, ada di Yogyakarta. Loh iya, memang dimakamkan di Jogja. Akan tetapi untuk memperingati ketika sudah almarhum, ya itu. Ayo, tapi kan menurut Habib Lutfi ini KRT Sumo di Ningrat itu masih pondok, mulai pondok beberapa tahun, tua baru meninggal. Jadi beda sekali dengan babat kita, babat Sepei, ya HP2. Peristiwa wafat di dalam catatan babat Sepei. Babat Sepei itu ditulis oleh Pangeran Mangkubumi yang langsung ikut perang Sepei. Jadi yang nulis adalah pelaku sejarah. Memang dimakamkan di Jogja. Akan tetapi untuk memperingati ketika sudah almarhum KRT Sumo di Ningrat alias Habib Hasan bin Toha, maka dibuatlah makam sendiri untuk memperingati. Dibikin makam itu di Semarang. TV Al-Wahab, Hot Inspirasi. Niat hati membela bendoro majikan yang ia puja-puja. Siapa sangka pembelaan yang dilakukan oleh salah satu jongos paling militan Baklawi, pemalsu sejarah Lutfi bin Yahya, justru malah membenarkan bahwa sang tuan majikannya tersebut adalah seorang pemalsu kuburan seperti yang selama ini viral beritanya di berbagai platform media. Dan justru malah semakin menampakkan kualitas SDM para jongos Lutfi bin Yahya yang sangat rendah. Sama sekali tidak paham akar masalah yang sedang menimpa tuan majikannya, sehingga membuat kita kaum pribumi Nusantara akhirnya menjadi sadar bahwa para jongos Baklawi pemalsu sejarah Lutfi bin Yahya sejatinya mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah peduli tentang segala kejahatan yang dilakukan oleh sang bendoronya. Pembelaan yang dilakukan oleh dedengkot jongos Baklawi pemalsu sejarah Yatno Arya akhirnya membuat kita sadar bahwa yang dilakukan oleh kaum jongos kepada tuan majikan mereka selama ini adalah bagaimana caranya mereka membela dengan membabi buta tanpa peduli kesalahan apa yang diperbuat oleh bendoro majikannya, sehingga sang majikan tersebut dipermasalahkan oleh saudara sesama pribuminya yang tidak terima sejarah di bumi Nusantara diacak-acak oleh Lutfi bin Yahya yang statusnya hanyalah seorang keturunan pendatang di bumi Nusantara. Dan bisa jadi kebanyakan umat Islam bangsa Indonesia, terutama mereka-mereka yang tidak mengikuti perkembangan fakta tentang bagaimana jahatnya Lutfi bin Yahya memalsukan sejarah-sejarah masa lalu Nusantara, mereka juga tidak paham tentang akar masalah yang sebenarnya, sehingga mereka tetap menjadi pengikut setia Baklawi pemalsu sejarah Lutfi bin Yahya dan tetap ngotot menganggap ini semua hanyalah fitnah. Padahal mereka semualah yang sesungguhnya sangat tolol, tidak mau tahu tentang fakta-fakta apa saja yang membuat Lutfi bin Yahya dipermasalahkan oleh kaum pribumi Nusantara. Para muhibin Lutfi bin Yahya, jangankan dari golongan tua yang tidak begitu akrab dengan dunia sosial media, dari golongan muda yang setiap hari akrab dengan sosial media pun, mereka bisa jadi tidak pernah tahu akar masalah yang menimpa majikannya. Tidak peduli tentang dosa-dosa Lutfi bin Yahya memalsukan makam dan membelokkan sejarah leluhur kaum pribumi Nusantara. Dan itu terbukti dengan bacaan Yatno Arya yang asal jeplak ketika membela tuan majikannya tentang KRT Sumo di Ningrat, sehingga cerita dia dengan cerita sang bendoro majikannya malah berbeda versi di antara keduanya. Menurut Lutfi bin Yahya, Panglima Perang Kesultanan Jogja KRT Sumo di Ningrat yang katanya adalah orang Yaman kakek moyangnya, ketika perang Sepehi beliau tidak meninggal dalam peperangan dan katanya malah berhasil menyelamatkan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II hingga kemudian diutus oleh Kanjeng Sultan untuk mengatasi kerusuhan di Semarang yang akhirnya menetap sampai tua, meninggal di Semarang dan akhirnya dimakamkan juga di sana.
Sementara menurut Jongos Arya ketika membela tuan majikannya, dia malah mengakui bahwa KRT Sumo Diningrat yang katanya adalah orang Yaman moyangnya Lutfi bin Yahya memang benar makam aslinya ada di Bantul, Yogyakarta. Sedangkan makam yang di Semarang dibangun hanya untuk simbol saja, sehingga majikannya tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pemalsu makam dan pemalsu sejarah. Pembelaan super ngawur dari Yatno alias adalah bukti bahwa kaum Jongos tidak pernah tahu akar masalah sesungguhnya. Yang penting bagi mereka hanyalah membela dan membela, tanpa pernah mau tahu kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh sang bendoronya di bumi Nusantara. Inilah kegoblokan orang. Dia nggak mau tabayun, tetapi kerjanya framing. Oke, sedikit saya ceritakan tentang makam KRT Sumo Diningrat. Sesungguhnya KRT Sumo Diningrat itu memang betul bukan dari keturunan Keraton Ngayogyakarta. Bukan. Aslinya nama beliau adalah Habib Hasan bin Toha. Mungkin dari pihak saksinya atau desanya ini mengkonfrontasi ke pihak Balawi untuk mengcross-check ini kok makam tuh dipalsui kan tuh. Ya saya berembuk sama Bu Teddy itu. Itu dikonceritakan. Jadi Bu Teddy kan diutus Habib Lutfi untuk mengklirkan masalah KRT Sumo Diningrat itu. Kami ada dari Awadalan Sriwandowo, ada Mas Enggat, Mas Kusumanegoro, terus saya gitu. Nah terus ya itu saya matur bahwa ini nih kalau Kanjeng Sumo Diningrat itu cucunya D1, jadi tidak mungkin ada bin Yahya karena ini silsilahnya itu sudah jelas. Iya, dari Balai Pribun ini diwenangkan. Terus ya itu tapi kan menurut Habib Lutfi ini KRT Sumo Diningrat itu masih pondok beberapa tahun, tua baru meninggal. Jadi beda sekali dengan babat kita, babat Sepei ya HP2. Memang dimakamkan di Jogja. Akan tetapi untuk memperingati ketika sudah almarhum KRT Sumo Diningrat alias Habib Hasan bin Toha, maka dibuatlah makam sendiri untuk memperingati. Dibikin makam itu di Semarang. Untuk memperingati kembali kepada khitohnya, kepada terahnya, yaitu KRT Sumo Diningrat atau Habib Hasan bin Toha. Yang dimaksud Sumo Diningrat di Jogja itu tidak ada sangkut pautnya dengan Yahya. Jadi ini tanah itu pun tak bekas ya? Oh enggak. Sudah lama ya? Sudah lama. Buatan tidak mengakui bahwa mereka itu pengakuan mereka itu benar menurut keterangan Riki. Tidak benar. Tidak benar. Tapi mereka kayaknya AB gitu ya? Iya, diabaikan. Pokoknya ya harus itu gitu. Tapi kan kalau silang kita enggak ada catatan. Sudah ditunjukkan data dan fakta sejarah oleh pihak Keraton Ngayogyakarta. Namun Lutfi dan orang-orangnya tetap ngotot mengklaim bahwa KRT Sumo Diningrat adalah orang Yaman, moyangnya Lutfi bin Yahya, seolah sengaja ingin pecundangi Keraton Jogja sebagai pihak keluarga yang paling sah berdasarkan catatan dan fakta-fakta sejarah. Bahkan, tidak hanya data internal saja yang menguatkan bahwa KRT Sumo Diningrat gugur dalam Perang Sepehi dan dimakamkan di Bantul, Yogyakarta. Inggris sebagai pihak yang kala itu menyerang Kesultanan Jogja pun juga menuliskan hal yang sama, di mana telah didapatkan surat kabar sejaman yang mengabarkan bahwa penyerangan Inggris terhadap Kesultanan Jogja telah berhasil membunuh sang panglima perangnya. Sehingga dari dua data sejaman, baik internal milik Keraton Jogja maupun eksternal dari surat kabar Inggris tersebut, secara otomatis telah membantah cerita dusta Lutfi bin Yahya yang mengatakan bahwa KRT Sumo Diningrat tidak gugur dalam perang dan masih hidup hingga usia tua. Masih sempat mendirikan pondok pesantren di Semarang, Jawa Tengah yang akhirnya meninggal dan juga dimakamkan di sana. Dari sini sangat jelas bahwa secara akademis dan berdasarkan bukti-bukti ilmiah, kisah KRT Sumo Diningrat yang gugur dalam Perang Sepehi dan kemudian dimakamkan di jejeran Bantul, Yogyakarta
Dari segi apapun juga, akan lebih sah dan lebih bisa dipercaya versi Keraton Ngayogyakarta daripada versi dongeng atau bualan Lutfi bin Yahya yang sama sekali tidak ada data atau sumber sejarahnya dan hanya mengandalkan metode ronsen kuburan, sehingga entah demit atau iblis dari mana yang menceritakan kisah ngawur tersebut kepada Lutfi bin Yahya. Namun mirisnya, ternyata ada sebagian masyarakat Nusantara yang pemikirannya sangat konyol, lebih percaya dengan kisah dongeng yang orangnya sendiri sama sekali tidak berani menampakkan batang hidungnya ketika ditantang untuk berdiskusi dan beradu data tentang sejarah ngawur yang dibuatnya. Bahkan yang lebih parah, manusia-manusia konyol yang lebih percaya dengan bualan Lutfi bin Yahya hingga membela mati-matian klaim dusta dari sang bendoronya tersebut. Mereka sejatinya sama sekali tidak paham tentang akar masalah sesungguhnya. Mengapa bendoro majikan mereka sampai dipermasalahkan oleh orang-orang pribumi Nusantara, sehingga pembelaan mereka terhadap tuan majikannya malah menjadi bahan tertawaan bangsa Indonesia. Sebab kisah mereka tentang KRT Sumo di Ningrat dengan kisah dari sang bendoro majikannya malah berbeda versi di antara keduanya. Menggoblok-goblokkan orang padahal dia sendirilah manusia paling tolol di Indonesia. Tidak paham akar masalah yang menimpa tuan majikannya, sehingga membuat seluruh bangsa Indonesia akhirnya menjadi sadar bahwa manusia-manusia pembela Baklawi pemalsu sejarah Lutfi bin Yahya ternyata mereka adalah golongan manusia yang rata-rata memiliki SDM sangat rendah di bawah SDM manusia normal pada umumnya.